Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video kita malam ini, Kang Maman akan menceritakan tentang apa, Kang? Oke, untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang dendam kesumat dukun ilmu hitam yang mengakibatkan salah satu keturunannya menjadi istri siluman ular junjungan dari bapaknya sendiri. Mendengar dari garis besarnya saja saya sudah penasaran, Kang. Bisa nggak dibagiin buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Cerita ini berawal dari dendamnya seorang dukun ilmu hitam, tukang santet, tukang teluh, tukang tenun. Tukang tenung, bukan tukang tenun baju ya, tukang santet. Dukun ilmu hitam ini pernah terlibat masalah dengan salah satu keluarga. Dan kebetulan keluarga itu masih punya silsilah kepada salah satu sosok ulama besar penyebar agama Islam di daerah Banten. Nah, dikarenakan memang si musuh dari dukun ilmu hitam ini, si tukang santet ini punya kelebihan, kuat proteksinya, kuat ibadahnya, kuat amalannya. Sampai-sampai si dukun ilmu hitam ini meninggal dunia karena santet yang dia kirim kepada keluarga itu berbalik ke dirinya sendiri. Dan di detik-detik menjelang ajal kematiannya, si dukun ilmu hitam ini berpesan kepada anaknya yang paling besar yang bernama Tarso untuk membalaskan dendam orang tuanya. Jadi orang tua Tarso ini, si dukun ilmu hitam, meninggal. Suami istri meninggal dua-duanya. Karena si suami istri ini memang sama-sama praktisi ilmu hitam semua. Meninggal dikarenakan tingkah lakunya sendiri. Karma yang terjadi kepada dia sendiri. Ketika berusaha menyantet salah satu keluarga yang ternyata malah senjata makan tuan berbalik ke dirinya sendiri. Akhirnya Tarso menjadi anak yatim piatu. Dikarenakan kedua orang tuanya meninggal setelah menyantet si keluarga itu. Dendam kesumat tertanam di hatinya Tarso. Walaupun dia bingung bagaimana caranya untuk melancarkan dendam kematian kedua orang tuanya. Memang semua ilmu dari orang tuanya semua udah diturunkan ke Tarso. Tarso ini satu-satunya ahli waris, pewaris ilmu hitam dari kedua orang tuanya. Dan keluarga Tarso, ibu bapaknya, Tarso sendiri itu punya satu sesembahan yang merupakan raja siluman ular yang perwujudannya sangat besar sekali, berwarna kuning dan memakai mahkota di atas kepalanya. Tapi bukan ular kuning yang ngambil si Yana ya, bukan. Ini cerita nyata, real. Nah, Tarso berkonsultasi kepada junjungannya bagaimana caranya untuk membalaskan dendam dari almarhum kedua ibu bapaknya. Nama dari raja siluman ular ini Jayaningrat, mengaku sebagai sosok bernama Jayaningrat. Oh, bagus namanya, Jayaningrat. Dan si raja Jayaningrat ini, si raja siluman ular ini, memberikan peluang kepada Tarso, mengatakan kepada Tarso bahwa musuh besar keluarganya itu mempunyai satu anak perempuan. Dan si raja siluman ular ini menyuruh Tarso untuk berusaha mendekati anak dari musuh besarnya itu. Usahakan sampai bisa menikahinya untuk melancarkan balas dendamnya. Dan memang si keluarga musuh besar dari Tarso ini itu punya satu anak perempuan bernama Jainab. Jainab ini orangnya benar-benar solihah dia. Taat kepada ibu bapaknya, ahli ibadah, pinter ngaji, pernah pesantren juga. Nah, Tarso setelah mendapat informasi dari junjungannya, dia pun menyusun siasat yang benar-benar matang. Bagaimana caranya supaya dia bisa menikahi anak dari musuh besarnya itu. Sampai singkat ceritanya, Tarso, dia pindah rumah dari kampung tempat tinggal orang tuanya
ke kampung tempat tinggal musuh besarnya. Waktu itu, masalah administrasi pindah rumah gampang sekali, gak ribet kayak zaman sekarang. Tarso pindah ke kampung tempat tinggal musuh besarnya. Dia membeli sebidang tanah dan membangun gubuk sebagai tempat tinggal sementara dia, sambil berusaha mencari jalan untuk mendekati Jenab. Nah, kebetulan orang tua Jenab ini pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang petani palawija di salah satu hutan yang berbatasan dengan kampung mereka. Dan Tarso pun membeli lahan garapan yang kebetulan bersebelahan dengan lahan garapan orang tuanya Jenab. Tarso bersikap seperti tidak ada masalah dengan keluarganya Jenab. Dia setelah membeli lahan garapan dari orang pribumi di situ, tiap hari dia datang ke ladang menggarap lahan yang dia beli dengan harapan bisa sering berinteraksi dengan keluarga musuh besarnya. Dan memang keluarga musuh besarnya ini sering datang ke ladang tiap hari. Datang pagi pulang sore. Karena seringnya bertemu, akhirnya mereka pun agak akrab antara keluarga si musuh besarnya sama Tarso. Berjalan hampir 3 tahun, Tarso tinggal di kampung musuh besarnya. Sampai akhirnya Tarso, karena saking dekatnya dengan keluarga musuh besarnya, sudah dianggap keluarga sendiri. Tarso ini menunjukkan perangai yang baik hati, suka menolong. Apalagi Tarso mengatakan bahwa dia ini anak yatim piatu. Makin sayanglah keluarganya Jenab. Saking dekatnya, udah seperti merasa kepada anak sendiri ke Tarso ini. Dan menginjak tahun keempat, pasca Tarso pindah ke kampung itu, akhirnya Tarso dijodohkan dengan Jenab, anak musuh besarnya. Jenab pun merasa senang sekali dijodohkan dengan Tarso karena tahu betul bahwa Tarso ini orangnya baik. Orangnya baik sekali, rajin beribadah juga. Padahal semua kebaikan, semua kesolehan yang ditunjukkan oleh Tarso itu adalah kedok untuk menutupi aksi balas dendamnya Tarso kepada orang tuanya Jenab. Akhirnya diselenggarakanlah pernikahan antara Jenab dan Tarso. Pernikahan yang benar-benar sederhana, yang hanya dihadiri oleh keluarga Jenab dan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Pasca menikah, Tarso disuruh oleh orang tuanya Jenab untuk tinggal satu rumah dulu di situ, sambil menunggu rumah Tarso direhab. Jadi pasca menikah rumah Tarso langsung direhab tuh, dimodalin sama mertua. Dengan senang hati Tarso menerima saran dari mertuanya. Tapi selama Tarso tinggal di rumah orang tuanya Jenab, setiap malam Tarso melancarkan balas dendamnya. Dengan cara apa? Dia mengirimkan santet-santet rendah ke orang tuanya Jenab. Dan kesaktian Tarso ini melebihi dari 2 orang tuanya. Karena Tarso selain mewarisi ilmu-ilmu dari orang tuanya, dia pun diberikan kekuatan ilmu-ilmu hitam oleh Jayaningrat, si raja siluman ular kuning, yang menjadi junjungan dia. Memang semuanya sudah ada dalam skenario Allah, sudah diatur. Orang tuanya Jenab, kepekaannya kurang gimana, tapi memang mungkin jalan hidupnya sudah mesti seperti itu, tidak menyadari serangan-serangan santet yang dikirimkan oleh Tarso kepada mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kedua orang tuanya Jenab sering sakit-sakitan. Sakit, sembuh lagi. Sakit, sembuh lagi. Terkadang gantian. Sekarang suaminya yang sakit, suaminya sembuh, istrinya yang sakit. Terus-terusan seperti itu, bergantian. Nah, setelah rumahnya Tarso selesai, direhab, dianggap layak untuk ditinggali, akhirnya Tarso pun dan Jenab berpamitan kepada orang tuanya untuk pindah ke rumahnya Tarso. 5 bulan pasca pernikahan mereka, Tarso mulai berhenti mengirim santet-santet ringan kepada orang tuanya Jenab agar tidak terlalu mencurigakan. Nah,
Pasca 5 bulan setelah pernikahan, akhirnya Jenab mengandung. Nah, disinilah mulai keluar perangai aslinya Tarso. Tarso yang tadinya ahli ibadah, rajin sholat, rajin ke masjid, baik hati, berubah 180 derajat. Dia nggak pernah lagi sholat, jadi kasar ke istri sampai main tangan. Tapi Jenab sebagai seorang istri, apalagi dia tahu hukumnya seorang istri mesti bersikap seperti apa kepada suami. Dia menerima begitu saja perlakuan, maki-makian dan sebagainya dari Tarso kepada Jenab. Tidak berani untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Dia berusaha menjaga aib dari suaminya. Sambil terus-terusan Jenab menasehati, mengingatkan Tarso untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi karena memang dasarnya Tarso melakukan ibadah dan sebagainya hanya untuk menutupi kedoknya, tidak pernah mengindahkan nasihat dari Jenab. Di rumah Tarso membuat altar, tempat ritual pemujaan kepada Raja Siluman Ular. Di rumahnya ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh istrinya. Dan istrinya pun tahu kamar itu tempat apa. Itu tempat ritual. Dia pernah melihat sendiri dari lubang kunci pintu. Di dalam ruangan itu ada satu altar, tempat pembakaran kemenyan dan sebagainya. Dan pernah memergoki suaminya sedang berbicara dengan posisi seperti yang menyembah-nyembah kepada sosok yang tidak dilihat oleh Jenab. Cuman mendengar dari pernyataan Tarso sewaktu berkomunikasi, tersebutkan nama Raja Siluman Ular Kuning yang bernama Jayaningrat. Jenab sangat kecewa dengan kelakuan suaminya yang seperti itu. Tapi dia tetap berbakti sebagai seorang istri, sambil dengan harapan di dalam hatinya nanti akan berubah seperti Tarso yang dia kenal. Sampai akhirnya Jenab dinyatakan mengandung. Positif mengandung. Seorang suami istri, sepasang suami istri, begitu mendengar pasangannya mengandung, mestinya kan bahagia, senang, dikaruniai seorang anak. Tapi apa yang terjadi kepada Tarso? Dia sama sekali tidak mengakui janin yang ada di dalam kandungannya Jenab. Padahal dia ngerti bahwa itu memang anaknya. Tapi pertama karena dasar dendam. Dan yang kedua karena bisikan dari Raja Siluman Ular, si Jayaningrat, bahwa janin yang ada di dalam istrinya itu bukan janin dari Tarso. Bukan benih dari Tarso, tapi benih dari orang lain. Tarso menuduh Jenab selingkuh. Padahal Jenab sama sekali tidak pernah selingkuh dengan siapapun. Selama ini dia cuma melayani suaminya. Tapi karena suaminya dibutakan pikirannya dengan dendam dan lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh junjungannya, dia tidak mengakui dan tidak mau tahu bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. Jenab mengurus kandungannya sendiri. Mengurus kandungannya sendiri. Dan Tarso karena makin lama takut kalau sampai tingkah lakunya yang asli ketahuan sama mertuanya, akhirnya Tarso membawa Jenab untuk pindah keluar kota, menjauhi orang tuanya Jenab. Orang tua Jenab pun tinggal di daerah situ, itu merantau. Mereka nggak punya keluarga di sana. Aslinya mereka dari Banten. Pindah keluar kota, merantau. Nah, karena Tarso takut perangai aslinya ketahuan sama mertua, dia mengajak Jenab untuk pindah keluar kota, mencari penghidupan yang lebih layak, katanya. Padahal sama-sama pindahnya pun ke kampung juga. Tapi bukan kampung tempat tinggalnya Tarso dulu. Jauh sekali dari tempat tinggal orang tuanya Jenab. Nah, di tempat tinggalnya yang baru inilah Jenab mengalami berbagai macam penyiksaan dari Tarso. Yang namanya tamparan telapak tangan sudah jadi makanan kesehariannya Jenab. Apalagi dalam kondisi lagi mengandung. Tapi Jenab tetap berusaha menghormati suaminya. Tetap berusaha berbakti kepada suaminya. Subhanallah, jarang sekali ada perempuan seperti itu.
Nah, di tempat tinggal yang baru ini pun, Tarso mengambil profesi sebagai petani juga untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Dia garap ladang, dan biasanya, yang biasa kebanyakan menggarap ladang itu Jenab. Jenab dalam keadaan hamil, itu dipaksa oleh Tarso untuk tiap hari berangkat ke ladang. Kadang Tarsonya mah tinggal di rumah. Istrinya dipaksa suruh pergi ke ladang untuk merawat tanaman sayuran yang mereka tanam. Dalam kondisi hamil 7 bulan. Jenab, karena pertama taat kepada suaminya, walaupun suaminya kelakuan kayak gitu. Dan yang kedua, untuk mencukupi kebutuhan dirinya juga. Dia pun dengan terpaksa berusaha mengikhlaskan hatinya, datang tiap pagi ke ladang. Bayangin orang hamil, kandungan 7 bulan, berjalan kaki ke ladang, menggarap ladang. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Sampai para tetangganya pun, yang kebetulan ada salah satu tetangganya yang berseberangan juga ladangnya dengan Jenab, itu sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan Tarso kepada Jenab. Neng, kok mau-maunya sih lagi hamil gede gitu datang ke ladang? Emang gak capek apa? Kasihan anaknya, kata tetangganya itu. Tapi Jenab cuma tersenyum. Dia tidak mau membuka aib keluarganya sendiri. Terus berusaha menutupi aib dan kebobrokan dari suaminya sendiri. 2 bulan Jenab pagi sore tetap berangkat ke ladang. Usia kandungan 9 bulan. Jenab tetap datang ke ladang. Tetap menggarap ladang. Hamil tua. Udah dekat masa melahirkan. Masih tetap dipaksa oleh Tarso untuk berangkat ke ladang. Waktu itu usia kandungan Jenab menginjak bulan ke-9. Seperti biasa, pagi-pagi Jenab mempersiapkan bekal, nasi dan lauk pauk seadanya. Di tas jingjing yang terbuat dari anyaman daun pandan. Untuk bekal dia selama menggarap ladang. Berjalan kaki dengan perut yang besar, bawa pacul dan parang. Suaminya enak-enakan tidur di rumah. Tapi karena sudah terbiasa, Jenab ikhlas menjalankan semuanya. Dia berjalan ke ladang. Sampai di ladang, Jenab langsung beraktivitas seperti biasa. Tepat waktu asar, setelah Jenab menunaikan sholat asar, begitu dia selesai melaksanakan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Dan Jenab berpikir bahwa ini sudah mau melahirkan. Dia berusaha menahan rasa sakit di perutnya, kontraksi di rahimnya. Dia berbenah sambil meringis-ringis kesakitan. Dan berjalan, berusaha untuk secepatnya sampai ke rumah tempat tinggalnya. Dan waktu itu kebetulan tidak ada tetangganya yang lagi menggarap ladang. Gak ada. Dia di ladang cuma sendiri. Biasanya ada 1-2 orang tetangganya yang ikut menggarap ladang yang bersebelahan dengan Jenab. Tapi waktu itu tidak ada 1 orang pun di ladang. Cuma Jenab sendiri. Sambil meringis-ringis kesakitan, Jenab berjalan kaki dengan langkah yang terseret-seret, terseok-seok. Berusaha secepatnya sampai ke rumah, mencari pertolongan untuk melahirkan. Jalan ke ladangnya Jenab itu kebetulan melewati salah satu petilasan. Yang konon katanya, petilasan itu adalah tempat beristirahatnya salah satu wali di daerah Jawa Barat. Bentuk petilasan itu ada batu besar, lebar, dan ada pohon besar yang dikatakan bahwa dulu seorang wali pernah duduk beristirahat di sana. Makanya dianggap tempat petilasan. Dan dikeramatkan juga oleh warga sekitar. Begitu Jenab berjalan mendekat ke petilasan itu, dia sudah semakin tidak tahan. Perutnya benar-benar sakit. Saking sakitnya, Jenab sampai gak bisa lagi melanjutkan langkah kakinya. Sambil merangkak kain, kalian bayangkan, ibu hamil
besar mau melahirkan, merangkak berjalan ke dekat petilasan untuk menyandarkan tubuhnya ke batu yang dulu pernah dipakai tempat duduk seorang wali untuk beristirahat, mengistirahatkan rasa sakitnya, mengistirahatkan lelahnya. Dia berjalan merangkak, dia berjalan untuk segera sampai ke tempat petilasan itu. Begitu dia sampai di petilasan, dia langsung menyandarkan punggungnya sambil meringis-ringis kesakitan dan teriak-teriak memanggil pertolongan, meminta pertolongan. Waktu itu ada tetangganya Jenab yang sedang mencari kayu bakar. Tetangganya itu mendengar suara teriakan perempuan meminta tolong, sambil terdengar dari naganya seperti sedang menahan rasa sakit. Akhirnya si tetangganya itu yang lagi nyari kayu bakar itu berusaha mencari-cari sumber suara. Begitu semakin mendekat, ternyata suaranya dari daerah petilasan. Awalnya dia takut, karena hari kan udah mulai gelap, sekitar jam 5 sore. Mendengar suara terikan perempuan, rintihan perempuan, dia berpikir udah yang macam-macam. Kuntilanak kah? Apakah gitu kan? Apalagi lokasinya dari tempat keramat. Tapi karena memang gak ada jalan lain, untuk pulang ke rumah pun mesti melewati petilasan juga, dia memberanikan diri mendekati ke arah sumber suara. Semakin mendekat, dari kejauhan dia udah melihat seperti ada orang yang sedang duduk berselonjoran di dekat batu petilasan itu. Dia pun memberanikan diri mendekat, karena dari suara teriakan minta tolongnya hampir mirip-mirip seperti suaranya Jenab di pikirannya tetangganya. Loh, kok suaranya mirip Jenab gitu, pikirannya tuh. Makanya dia berjalan mendekati ke sumber suara. Semakin mendekat ternyata benar Jenab sedang bersandar di pinggiran batu sambil meringis-ringis kesakitan dengan suara yang semakin melemah. Karena entah sudah berapa lama Jenab berteriak meminta pertolongan. Akhirnya tergesa-gesa tuh tetangganya berlari ke arah Jenab. Neng, kenapa Neng? Tarsonya kemana? Tarso kemana? Kenapa kamu di sini sendirian? Mang, tolongin saya, Mang, anterin saya pulang. Sambil meringis-ringis kesakitan Jenab. Akhirnya diboponglah tuh sama tetangganya. Sebisa mungkin, secepat mungkin untuk sampai ke rumahnya Jenab. Apalagi air ketuban sudah merembas dari kain sampingnya Jenab. Kain samping Jenab udah basah sama air ketuban. Air ketuban sudah pecah. Sambil membopong Jenab, tetangganya itu berjalan setengah berlari dengan harapan cepat-cepat sampai ke kampung. Begitu masuk ke batasan desa, ke pinggiran kampung, dia langsung teriak-teriak minta pertolongan warga. Otomatis datang warga berbondong-bondong menuju ke arah sumber teriakan. Dan ternyata tetangganya Jenab lagi bawa Jenab, bopong Jenab. Akhirnya dibantu sama tetangga, Jenab langsung dibawa ke rumahnya. Begitu sampai di halaman rumahnya Jenab, kaget bukan main warga. Karena Tarso lagi enak-enak aja sambil ngerokok di depan rumah, menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi hitam. Dan gak ada panik-paniknya lihat warga datang bergerombolan sambil bopong istrinya. Malah dengan wajah tanpa dosanya. Tarso berdiri dari duduknya, masih sambil tetap menghisap rokoknya, bertanya, "Loh, itu istri saya kenapa dibopong kayak gitu? Gerombolan juga emang ada apa?" "Astagfirullahaladzim, Kang Tarso, eling atuh Kang, lihat ini istrinya. Istri Kang Tarso ini mau melahirkan," kata tetangga yang bopong Jenab. "Oh, mau melahirkan? Ya sudah, bawa masuk ke dalam." Kaget bukan main tetangga-tetangganya Jenab. Jenab cuma bisa meringis-ringis kesakitan, tidak berkomentar apapun, karena sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang seperti itu. Ada ya suami kayak gitu? Dia duduk enak-enakan ngerokok, ngopi, istri kesakitan mau melahirkan. Lagi hamil besar masih disuruh ke ladang. Ya Allah ya Robi, kok mau-maunya si Jenab nikah sama orang kayak gitu? Kata tetangganya tuh, sambil bisik-bisik gitu kan. Begitu Jenab dibaringkan sama tetangganya, langsung Tarso meminta bantuan. Dengan wajah polosnya si Tarso minta bantuan tetangganya itu untuk mencarikan dukun beranak. Akhirnya sambil geleng-geleng kepala tuh tetangganya, karena melihat Jenab yang benar-benar membutuhkan pertolongan, langsunglah dia datang ke rumah dukun beranak di kampung itu.
Nah, setelah selang setengah jam, si dukun beranak datang dan langsung membantu proses bersalinnya Jenab. Tapi disinilah keanehannya. Si dukun beranak sampai geleng-geleng kepala. Karena apa? Si janin yang ada dalam kandungan Jenab, si jabang bayi yang ada dalam kandungan Jenab tidak mau keluar. Padahal air ketuban udah pecah. Semua kemampuan, semua pengetahuan, semua ilmu yang dipunyai oleh si dukun beranak dikerahkan. Tapi tidak bisa mengeluarkan janin yang ada di dalam rahimnya Jenab. Warga pun pada kebingungan melihat fenomena yang seperti itu. Padahal kasus kehamilan seperti apapun, mau nyungsang kek, mau apa kek, pasti bisa keluar sama si dukun beranak itu. Tapi ini Jenab diperiksa sama si dukun beranak normal, posisi normal, tapi susah untuk keluar. Seperti ada sesuatu yang menghalangi keluarnya si jabang bayi. Si Tarso cuman diam aja tuh, liatin istrinya lagi setengah mati berusaha untuk melahirkan anaknya. Akhirnya, warga di sekitar yang melihat prosesnya, Jenab mau melahirkan susah, inisiatif nyari dukun beranak lain. Sampai ke kampung sebelah loh. Itu kepedulian warga di sekitar tempat tinggalnya Jenab. Nyari dukun beranak lain. Mohon maaf, sampai 10 orang loh dukun beranak didatangkan oleh warga tetangga-tetangganya Jenab untuk membantu proses kelahiran jabang bayi yang ada di dalam rahimnya Jenab. Tapi dari 10 orang itu tidak ada satupun yang mampu untuk mengeluarkan si jabang bayi. Sampai akhirnya warga karena sudah kebingungan. Ada orang yang bilang warga tuh, gimana kalau kita cari paranormal aja dah? Dukun kayak apa kek? Kasihan itu Jenab. Dari mukanya aja udah kayak belelah banget tuh. Wah, akhirnya nyari dukun. Nyari praktisi. Datanglah tuh seorang ustadz katanya tuh. Datang ustadz ke sana. Mendoakan. Membantu proses kelahiran Jenab. Tapi tidak mempan sama sekali. Bahkan yang keanehnya apa? Si ustadz itu waktu memegang perutnya Jenab, dia langsung terjungkang ke belakang. Seperti ada sesuatu yang mementalkan dia, yang mendorong dia. Sampai keluar darah dari mulutnya. Terkena pentalan energi dari si jabang bayi. Melihat si ustadznya sampai bercucuran darah dari mulutnya, warga makin panik. Ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Kasihan juga Jenab. Itu juga ustadz kasihan sampai keluar darah dari mulutnya. Kita mesti gimana? Kata salah satu sesepuh yang di situ. Wah, akhirnya warga inisiatif lagi tuh, nyari lagi. Sampai akhirnya total 7 orang dukun dan praktisi datang membantu proses kelahirannya Jenab. Proses melahirkannya Jenab. Tapi dari 17 orang, 10 orang dukun beranak dan 7 orang paranormal, tidak ada satupun yang bisa membantu Jenab mengeluarkan janin jabang bayi yang ada di dalam rahimnya. Itu sampai jam 12 malam. Para praktisi dan dukun beranak berusaha sekuat tenaga membantu Jenab melahirkan. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan si jabang bayi. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya si para praktisi paranormal dan si dukun beranak pun berpamitan pulang. Karena sudah menyerah, tidak sanggup membantu Jenab. Tepat jam 1 malam. Kebetulan beberapa warga ada yang tidak pulang. Karena khawatir dengan keadaan Jenab. Akhirnya pada ngeronda lah tuh di rumahnya Jenab. Dan si Tarso benar-benar biadab. Bukannya menemani di samping istrinya. Dia malah keluar dari rumah, mancing belut ke sawah. Meninggalkan istrinya yang dalam keadaan setengah mati, menahan rasa sakit, mau melahirkan. Bukannya menemani, menyemangati, mensupport istrinya, dia malah pergi ke sawah nyari belut. Tidak peduli sama sekali. Padahal warga sampai berani membentak, memarahi Tarso. Tapi Tarso cuek aja. Tapi anehnya itu, tepat jam 1 malam, dari kamarnya Jenab terdengar ribut-ribut sama warga tuh. Warga panik mendengar suara-suara ribut dari kamarnya Jenab. Padahal dalam rumah kan gak ada orang lain kecuali Jenab sendiri. Para tetangga meronda di luar.
Waktu itu ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, tetangganya Jenab. Tepat jam 1 malam mereka mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamarnya Jenab. Sontak mereka langsung berlarian ke dalam rumah. Begitu sampai di pintu kamar, terdengarlah suara tangisan bayi. Si jabang bayi yang tadinya susah sekali untuk keluar, yang dibantu oleh 7 praktisi paranormal dan 10 dukun beranak, tidak mau keluar. Tapi keluar begitu saja. Warga pun senang dan lega melihat si jabang bayi udah keluar. Ayah langsung manggil lagi tuh si dukun beranak yang di kampung itu untuk mengurus si jabang bayi. Si dukun beranak sampai geleng-geleng kepala melihat ulah kelakuan si jabang bayi yang susah keluar tapi malah keluar sendiri. Akhirnya diuruslah tuh sama si dukun beranak. Dan alhamdulillah kondisi Jenab pun walaupun benar-benar lemas tapi selamat. Dan si Tarso pulang ke rumah itu udah lewat subuh. 5:30 pagi baru pulang ke rumah. Dan begitu melihat Jenab sedang menimang anaknya, bukannya senang atau gimana, bahagia, ngeloyor aja tuh, gak nanya juga ke istrinya. Benar-benar dibiarkan tuh Jenab, gak ditanya sama sekali. Malah dia bilang kayak gini ke Jenab, itu anak bukan anak saya. Kenapa Akang gak mau mengakui anak kita sendiri? Ini darah daging Akang, kata Jenab tuh. Itu bukan anak saya. Sampai kapanpun saya tidak akan mengakui anak itu sebagai anak saya. Karena saya yakin betul bahwa itu bukan darah daging saya, kata si Tarso. Istrinya cuma bisa menangis mendengar pernyataan suaminya yang seperti itu. Sampai usia si jabang bayi 6 bulan, Jenab merawatnya sendiri. Sambil dia terus datang ke ladang menggarap ladangnya. Jenab menghidupi dirinya dan anaknya sendiri. Dan hasil dari ladang pun malah dimakan kebanyakan sama suaminya. Dan yang lebih bikin sakit hati Jenab, uang dari hasil penjualan sayuran yang Jenab rawat sambil menggendong anak bayi. Berangkat pagi pulang sore, gendong anak bayi, makan seadanya, tapi hasil dari jerih payahnya kebanyakan dipakai dan dirampas oleh suaminya Tarso hanya untuk main judi. Jadi komplit benar dah tuh si Tarso. Bukan cuma penganut ilmu hitam, semua permainan pekerjaan setan dia lakukan. Main judi, jinah, dia lakukan. Dan lebih parahnya, uangnya dari hasil kerja keras istrinya. Tiap hari, istrinya kebanyakan makan tuh cuma nasi sama garam. Dan paling banter makan sayuran pun dari hasil metik dari ladang. Itu pun dimasak seadanya. Di usia anaknya yang 6 bulan, akhirnya Jenab karena sudah tidak kuat lagi dan khawatir dengan perkembangan kesehatan anaknya, dia pindahlah tuh Jenab. Pindah ke tempat tinggal orang tuanya dengan niat mau menitipkan anaknya agar dirawat oleh kedua orang tuanya. Tarso malah senang tuh anaknya mau diekspor ke mertua. Malah senang dia. Justru itu yang dia inginkan. Dia gak mau sama sekali melihat anak itu ada di dalam rumah. Jangankan menyentuh, melihat pun dia gak mau. Tarso ini, padahal jelas-jelas dia itu darah dagingnya sendiri. Akhirnya Jenab pamitan ke Tarso. Dan Tarso dengan seenaknya bilang apa? Yaudah bawa ke rumah orang tua kamu. Sampai kapanpun saya gak pernah mau ngurus tuh anak kamu, kata si Tarso ini. Akhirnya Jenab dengan berat hati, dengan hati yang mendongkol, dia pun pergi ke rumah orang tuanya dengan bekal seadanya, cuman cukup untuk ongkos perjalanan. Jenab naik kendaraan umum untuk sampai ke kota tempat tinggal orang tuanya. Dan dari tempat pemberhentiannya untuk sampai ke desa tempat tinggal orang tuanya itu lumayan jauh. Apalagi dia sampai di kota itu, Jenab, itu sudah menjelang gelap, mau masuk maghrib. Karena uang cuma pas-pasan buat ongkos doang, dia sudah gak pegang uang 1 perak pun, dia gak pegang uang.
Dengan terpaksa, Zainab berjalan kaki sambil membawa anaknya yang masih bayi, berjalan menuju ke kampung tempat tinggal orang tuanya. Dengan cuma berbekal 1 botol air minum, dia berjalan kaki membawa anaknya yang masih bayi. Dan lebih parahnya lagi, Allah seperti benar-benar menguji keimanannya Zainab. Dalam kondisi kecapean, kelelahan, perut lapar, tiba-tiba turun hujan. Dengan basah-basahan, Zainab berlari di bawah guyuran hujan, melindungi anaknya yang masih bayi. Dia mencari-cari tempat berteduh, susah, karena jalan yang dia lewati, kiri dan kanan, sawah dan hutan. Dia berlari terus-terusan berlari, dengan kaki telanjang tanpa alas kaki, di bawah guyuran hujan lebat, sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Akhirnya dari kejauhan, Zainab melihat ada satu saung petani, yang atapnya terbuat dari alang-alang. Zainab bersyukur ada tempat untuk berteduh, walaupun pakaian Zainab dan pakaian anaknya sendiri sudah basah kuyup oleh air hujan. Zainab berlari ke saung itu. Dia berteduh sambil berusaha menghangatkan anaknya yang menggigil kedinginan. Anak bayi umur 6 bulan, kehujanan, menggigil kedinginan. Setelah hujan reda, hari sudah mulai benar-benar gelap. Adzan maghrib pun sudah berkumandang. Dengan terpaksa, Zainab terus berusaha berjalan kaki. Sampai jam 7 malam, barulah Zainab sampai di tempat tinggal orang tuanya. Orang tua Zainab kaget melihat kedatangan Zainab di halaman rumahnya dengan baju yang basah kuyup sambil menggendong seorang bayi. Apalagi tidak melihat sama sekali Tarso suaminya. Ayahnya Zainab langsung berlari dari rumah, nyamperin ke anaknya sambil bercucuran air mata orang tuanya. "Neng, kamu ini habis dari mana? Mana suami kamu? Dan ini anak siapa?" Sambil menangis, Zainab berkata bahwa ini adalah anaknya. Dan suaminya Tarso tidak ikut mengantarkan Zainab datang ke rumah orang tuanya. Lalu dibawa masuklah sama orang tuanya Zainab. Ditanya terus sama orang tuanya, didesak-desak. Dan akhirnya Zainab mengaku, menceritakan semua perangai suaminya Tarso yang tidak mau mengakui anaknya, anak bayinya. Malah dikatakan bahwa itu adalah hasil perselingkuhan Zainab. Padahal Zainab sama sekali tidak pernah berselingkuh. Sampai Zainab bersumpah di hadapan kedua orang tuanya bahwa ini adalah darah daging dari Tarso sendiri. Orang tuanya benar-benar syok mendengar ungkapan dari Zainab. "Kenapa enggak dari dulu kamu bilang ke bapak dan ke ibu kamu bahwa kelakuan suami kamu itu seperti itu?" Zainab cuma tertunduk lesu. Akhirnya orang tuanya Zainab menyuruh Zainab untuk tinggal kembali bersama orang tuanya sambil merawat anak bayi perempuan Zainab. Dan akhirnya si jabang bayi itu diberi nama oleh kakek dan neneknya, Aryani. Seorang bayi mungil, cantik. Anak yang bernasib malang, yang sama sekali tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Di situ Zainab tinggal sama orang tuanya 6 bulan lebih. Usia anaknya sudah 1 tahun. Zainab berpamitan kepada orang tuanya untuk pulang kembali ke rumah Tarso. Walaupun orang tuanya Zainab itu nggak rela. Apalagi selama Zainab tinggal di tempat tinggal orang tuanya, Tarso belum pernah datang 1 kali pun untuk menengok anak dan istrinya. Orang tuanya melarang Zainab untuk balik ke tempat tinggalnya Tarso. Tapi Zainab, karena statusnya masih sebagai istri sahnya Tarso, dia pun memaksa untuk pulang kembali kepada Tarso. Karena Zainab sudah nggak bisa lagi dibujuk sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun merelakan kepergian Zainab dengan syarat anaknya Zainab tetap tinggal bersama orang tuanya Zainab. Zainab pun setuju dengan keinginan orang tuanya karena tahu kalau anaknya dibawa pulang,
maka Tarso sama sekali tidak akan mau menafkahi, mengurus, dan memelihara anak kandungnya sendiri. Akhirnya Aryani kecil dititipkanlah di orang tuanya Jenab, diasuh oleh kakek neneknya. Jenab berpamitan pulang, langsung pulang ke tempat tinggalnya Tarso.